Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Estu dan teman-teman kuliah. Izinkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pembelajaran berbasis aneka sumber. Mungkin bisa di next, Mas Yayan. Oke, untuk pertama-tama mungkin perkenalan dulu anggota kelompok 7, yaitu ada saya Ridwan Hadi Utomo, ada Mbak Ayuni Wulan Saputri, ada Mas Aril Zulkarnain, ada Mas Yayan, Mas Ibrahim, Mbak Indah, dan Mas Farid. Oke, untuk pokok pembahasan pada materi kali ini, yang pertama ada definisi pembelajaran berbasis aneka sumber. Yang kedua ada karakteristik dan jenis pembelajaran berbasis aneka sumber. Yang ketiga ada pengelolaan pembelajaran berbasis aneka sumber di kelas. Dan yang keempat ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis aneka sumber. Oke, untuk masuk ke materi inti, langsung saja bagi yang bertugas saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama di sini ada definisi pembelajaran berbasis aneka sumber. Next. Di sini ada definisi BPAS atau pembelajaran berbasis aneka sumber atau juga bisa disebut resource based learning. Di sini merupakan pembelajaran menggunakan berbagai macam media sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran. Dengan aneka sumber, maka segala bentuk kegiatan belajar yang langsung menghadapkan siswa dengan suatu atau sejumlah sumber belajar secara individu atau kelompok dengan segala kegiatan belajar. Yang kedua di sini ada karakteristik pembelajaran berbasis aneka sumber. Di sini yang pertama ada karakteristik BPAS. Yang pertama di sini ada memanfaatkan sepenuhnya segala sumber informasi sebagai sumber bagi pembelajar. Di sini juga termasuk alat-alat audiovisual dan memberi kesempatan untuk merencanakan kegiatan belajar dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia. Selanjutnya yang kedua di sini berusaha memberikan pengertian kepada siswa tentang luas dan aneka ragamnya sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk belajar. Sumber-sumber itu berupa seperti sumber dari masyarakat, lingkungan, museum, organisasi, dan lain-lain. Di sini siswa juga harus diajarkan teknik untuk melakukan kerja di lapangan. Di sini juga bisa menggunakan perpustakaan, buku referensi, sehingga mereka dapat lebih percaya diri. Selanjutnya adalah berhasrat untuk mengganti pasivitas siswa dalam belajar tradisional dengan belajar aktif. Di sini didorong dengan keterlibatan diri dalam pendidikannya itu untuk yang dipelajari. Di sini hendaknya dia menggunakan makna bagi penuh dari variasi tersebut. Di sini berusaha meningkatkan motivasi belajar, seperti yang kita tahu meningkatkan motivasi belajar di sini agar dia belajar lebih giat. Selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja menurut kecepatan dan kesanggupan masing-masing dan tidak dipaksa. Ini di sini ada lebih fleksibel dalam penggunaan waktu dan ruang belajar. Next. Yang selanjutnya ada jenis pembelajaran berbasis aneka sumber. Penggunaan sumber belajar di dalam aktivitas belajar oleh pembelajar menurut Tahmid dapat digolongkan ke dalam 3 tingkatan. Kebebasannya yang pertama bebas mutlak, yang kedua bebas terkendali longgar, dan yang terakhir bebas terkendali ketat. Untuk bebas mutlak sendiri yaitu urusan belajar dan hal yang terkait, merupakan hak asasi manusia sehingga setiap individu atau kelompok orang bukan apa saja yang akan belajar termasuk sumber belajarnya. Bebas terkendali longgar. Peran pengendali di sini hanya mungkin perumus tujuan belajar, penyedia pokok-pokok materi dan mengidentifikasi sumber-sumber belajar yang dapat digunakan oleh si pelajar dan kemudian hanya menginformasikan, termasuk di mana ada pusat sumber belajar yang bisa dimanfaatkan. Hal tersebut kepada sumber pembelajar yang selanjutnya terserah sepenuhnya kepada si pembelajar. Next. Yang ketiga ada bebas terkendali ketat. Hal demikian telah dilakukan oleh berbagai institusi pendidikan konvensional yang telah memiliki aturan yang terkadang bersikap kaku dan berskala nasional. Next.
Yang ketiga yaitu pengolahan pembelajaran berbasis aneka sumber di kelas. Next. Pengolahan pembelajaran di dalam kelas ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap evaluasi. Yang pertama ada tahap perencanaan BPAS. Pada tahap perencanaan ini ada tujuh langkah. Yang pertama yaitu memberikan alasan yang kuat kepada siswa. Maksud dari memberikan alasan kuat ini yaitu dengan maksud kenapa kita harus mengumpulkan suatu informasi tertentu dengan memberikan suatu pertanyaan pada siswa. Yang kedua, rumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran ini harus dilengkapi dengan kemampuan untuk menganalisis, mensintesis, mengevaluasi suatu masalah, dan menghasilkan suatu produk. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan siswa, yaitu dengan proses inquiry learning yang berbasis aneka sumber tadi. Yang keempat yaitu memastikan sumber belajar yang potensial telah tersedia. Yang kelima, menentukan bagaimana siswa akan mendemonstrasikan hasil belajarnya saat di kelas. Yang keenam yaitu menentukan bagaimana informasi yang diperoleh oleh siswa itu dikumpulkan. Ini berkaitan dengan format-format informasi, baik itu secara video, audiovisual, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu yang terakhir, menentukan alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan proses dan menyajikan hasil belajar mereka. Selanjutnya yaitu tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan BPAS. Setelah melakukan perencanaan, kita sebagai pendidik atau sebagai perancang itu harus melakukan tahap pelaksanaan. Yang pertama itu ada identifikasi pertanyaan atau permasalahan. Yang kedua itu merencanakan cara mencari informasi. Yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Yang keempat menggunakan informasi. Yang kelima mensintesa informasi. Dan yang terakhir mengevaluasi hasil dari pelaksanaan BPAS tadi. Next. Yang ketiga, tahap terakhir yaitu tahap evaluasi BPAS. Tahap evaluasi ini menempati posisi yang strategis dalam pelajaran basis aneka sumber. Dalam hal ini setidaknya ada 3 manfaat evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk memahami sesuatu, yang kedua untuk membuat keputusan, dan ketiga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan kemudian setidaknya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam mengevaluasi sumber belajar yang digunakan. Yang pertama itu kesesuaian sumber belajar dengan tujuan. Yang kedua, kesesuaian sumber belajar dengan jenis pengetahuan. Yang ketiga, kesesuaian sumber belajar dengan sasaran, yaitu belajar. Yang keempat, yang terakhir, kemudahan memperoleh sumber belajar. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis aneka sumber. Next. Kelebihan yang pertama ada membuat siswa antusias belajar dan terinspirasi untuk berpartisipasi aktif. Lalu yang kedua ada meningkatkan prestasi akademik dalam penguasaan materi, sikap, dan berpikir kritis. Lalu yang ketiga ada meningkatkan perolehan keterampilan pemrosesan informasi secara efektif dengan mengetahui sifat dasar informasi dan keberagamannya. Lalu ada meningkatkan sikap murid dan guru terhadap materi pembelajaran dan prestasi akademik. Lalu yang terakhir ada memungkinkan pengumpulan informasi sebagai proses yang berkesinambungan sehingga mengakibatkan terbentuknya pengetahuan pada tiap fase berikutnya. Kemudian kekurangan dari pembelajaran berbasis aneka sumber ini yang pertama, 1, menuntut kemampuan dan kreativitas siswa dan guru. Yang kedua, menuntut persiapan pembelajaran yang matang dari seorang guru. Yang ketiga, menuntut kemampuan dan kreativitas guru dalam menggunakan aneka sumber belajar di sekolah.
sehingga guru harus berpengetahuan luas dan kreatif dalam menyajikan aneka sumber belajar yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, persiapan pembelajaran dengan model ini seringkali menyita banyak waktu sehingga pengelolaan kelas kurang efisien. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu model pembelajaran resource-based learning ini juga menuntut persiapan pembelajaran yang matang. Oke, untuk kesimpulan pada presentasi pagi hari ini adalah pembelajaran berbasis aneka sumber atau resource-based learning menjadi sebuah metode yang dimana penerapannya pendidik dan peserta didik dapat terhubung untuk menggunakan materi dari berbagai sumber yang kian melimpah seiring dengan perkembangan teknologi. Metode ini juga menggugah kemampuan kognitif siswa secara lebih optimal, di mana siswa diperdayakan untuk berpikir sintesis melalui berbagai tugas proyek yang diberikan, sehingga ke depannya setiap individu dapat bersaing dengan tuntutan zaman. Terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah memaparkan materi dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan perkuliahan dengan seksama. Untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di forum diskusi yang telah disediakan di Bismart UNJ. Terima kasih. Banyak kurangnya dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.